Hai guys, selamat datang di BSM2 Channel. Semoga kalian sehat selalu, amin. Keberadaan kita di bumi baru sebentar. Manusia baru ada beberapa ratus ribu tahun, sementara bumi telah terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu dan terus mengalami proses hingga saat ini. Sejarah perkembangan di bumi dibedakan menjadi beberapa zaman, dikutip dari berbagai sumber. Berikut penjelasannya. 1. Zaman Prakambrium. Zaman Prakambrium adalah zaman tertua di bumi. Berlangsung pada 4,5 miliar sampai 290 juta tahun yang lalu. Zaman ini meliputi dua periode yaitu zaman Arkeozoikum dan zaman Proterozoikum. Zaman Arkeozoikum berlangsung sekitar 4,5 miliar sampai 2,5 miliar tahun lalu. Bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu melalui akresi dari nebula matahari. Pelepasan gas vulkanik diduga menciptakan atmosfer tua yang nyaris tidak beroksigen dan beracun bagi manusia dan sebagian besar makhluk hidup masa kini. Sebagian besar permukaan bumi meleleh karena vulkanisme ekstrim dan sering bertabrakan dengan benda angkasa lain. Sebuah tabrakan besar diduga menyebabkan kemiringan sumbu bumi dan menghasilkan bulan. Seiring waktu, bumi mendingin dan membentuk kerak padat dan memungkinkan cairan tercipta di permukaannya. Kemudian zaman Proterozoikum sendiri berlangsung sekitar 2,5 miliar sampai 290 juta tahun lalu. Proterozoikum atau masa kehidupan awal. Pada masa ini adalah pembentukan hidrosfer dan atmosfer. Kehidupan di masa ini mulai berkembang yang semula berupa organisme bersel tunggal menjadi organisme bersel banyak atau enkaryotes dan prokaryotes. Enkaryotes inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhan dan prokaryotes menjadi binatang. Pada akhir masa zaman Proterozoikum organisme berkembang menjadi lebih kompleks. Beberapa organisme yang muncul di masa ini yaitu invertebrata bertubuh lunak seperti ubur-ubur, cacing dan koral yang tumbuh di lautan dangkal. Hal ini dibuktikan dari penemuan fosil pertama yang diperkirakan berasal dari masa ini. 2. Zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum berlangsung cukup lama dan meliputi beberapa periode yaitu. Yang pertama, zaman Kambrium. Zaman Kambrium berlangsung sekitar 70 juta tahun sejak zaman Prakambrium yaitu 590 sampai 500 juta tahun lalu. Pada zaman ini banyak endapan yang mengandung fosil. Hal ini membuat para ilmuwan lebih mudah mendapatkan gambaran kehidupan masa tersebut. Ada banyak hewan invertebrata yang hidup di masa ini, seperti Archaecyata atau hewan sejenis karang dan binatang Trilobit olenellus atau hewan sejenis udang. Akan tetapi sebagian besar fosilnya berada di laut. Pada masa Kambrium terdapat sebuah daratan yang sangat luas yang disebut Gondwana. Daratan inilah yang menjadi cikal bakal Antartika, Afrika, India, Australia, serta sebagian Asia dan Amerika Selatan. Adapun benua kecil yang terpisah-pisah menjadi cikal bakal Eropa dan Amerika Utara. Kemudian zaman Paleozoikum yang kedua adalah zaman Ordovisium. Zaman ini berlangsung sekitar 500 sampai 440 juta tahun lalu. Pada zaman ini terjadi pencairan es sehingga air samudra meluap. Kemudian Gondwana dan benua yang lain mulai menutupi celah samudra yang terdapat di antaranya. Di zaman ini mulai muncul beberapa hewan bertulang belakang atau vertebrata, seperti landak laut, bintang laut, lili laut dan ada juga jenis ikan tanpa rahang. Kemudian zaman Paleozoikum yang ketiga adalah zaman Silur. Zaman ini berlangsung sekitar 440 sampai 410 juta tahun lalu. Zaman Silur adalah zaman peralihan kehidupan dari laut ke darat dan penyebaran fauna yang sangat luas. Terdapat beberapa tumbuhan dan hewan muncul seperti tumbuhan paku, ikan berahang dan kalajengking raksasa yang masih berburu di lautan. Zaman ini pula mulai terbentuk pegunungan yang melintasi Skandinavia, Skotlandia dan pantai Amerika Utara. Kemudian yang keempat zaman Devon. Zaman ini berlangsung sekitar 410 sampai 360 tahun lalu. Pada zaman ini perkembangan tumbuhan dan hewan darat sangat pesat. Ikan berahang dan ikan hiu menjadi pemangsa yang sangat aktif di lautan. Dari lautan hewan-hewan melakukan perjalanan menuju daratan, salah satunya hewan amfibi yang sangat pesat perkembangannya dan juga munculnya serangga yang pertama kalinya. Di zaman ini samudra mengalami penyempitan, benua Gondwana menutupi wilayah Eropa, Amerika Utara dan Greenland. Lalu yang kelima zaman Karbon. Zaman ini berlangsung sekitar 360 sampai 290 juta tahun lalu. Pada zaman Karbon, reptil muncul dan mulai meletakkan telur-telurnya di daratan.
Kemudian pohon mulai muncul untuk pertama kalinya. Daratan atau benua-benua mulai menyatu dan membentuk satu masa daratan yang dikenal sebagai Pangea. Lalu yang keenam, zaman Perem. Zaman Perem berlangsung sekitar 290 sampai 250 juta tahun lalu. Di zaman ini peningkatan jumlah reptil dan hewan amfibi yang sangat banyak. Namun zaman Perem diakhiri dengan miska, ertibolit, dan ikan yang semakin punah. Lalu benua Pangea mulai bergabung dan bergerak menjadi satu daratan. Kemudian lapisan es menutupi Amerika Selatan, Antartika, Australia, dan Afrika. Hal ini membuat permukaan air laut menurun, iklim kering dan terbentuknya gurun pasir di bagian utara bumi. 3. Zaman Mesozoikum. Sejarah pembentukan bumi di periode ini dibagi menjadi beberapa periode, di antaranya 1. Zaman Trias. Zaman Trias berlangsung sekitar 250 sampai 210 tahun lalu. Pada zaman ini populasi Gastropoda bivalvia dan amonit meningkat, serta mulai muncul hewan besar seperti dinosaurus dan reptil laut seperti kura-kura dan penyu. Dan munculnya mamalia pertama di bumi yaitu Cynodon. Terjadi penyebaran tumbuhan sikanda atau palem. Sedangkan benua Pangea bergerak menuju utara sehingga mengakibatkan es di bagian selatan mencair. 2. Zaman Jura. Zaman ini berlangsung sekitar 210 sampai 140 juta tahun lalu. Di zaman Jura, hewan-hewan besar mendominasi bumi. Dinosaurus menjadi penguasa di darat. Ichthyosaurus menguasai lautan dan Therizsaurus menguasai udara. Sementara kondisi Pangea terpecah, Amerika Utara memisahkan diri dari Afrika dan Amerika Selatan terpisah dari Antartika dan Australia. 3. Zaman Kapur. Zaman ini berlangsung sekitar 140 sampai 65 juta tahun lalu. Di zaman Jura, mamalia dan tumbuhan berbunga mulai berkembang. Lalu di akhir zaman ini, hewan-hewan berukuran raksasa mulai punah. Iklim sedang mulai muncul. India mulai memisahkan diri dari Afrika menuju ke Asia. 4. Zaman Neozoikum. Sejarah pembentukan bumi di zaman merupakan zaman baru yang terdiri dari beberapa era yaitu 1. Zaman Tersier. Zaman ini berlangsung sekitar 65 sampai 1,7 juta tahun lalu. Pada zaman ini spesies primata dan burung serta fauna laut seperti ikan muncul di bumi. Tumbuhan berbunga mengalami evolusi menjadi bervariasi seperti semak belukar, tumbuhan ramban dan rumput. 2. Zaman Kuarter. Zaman Kuarter masih dibagi menjadi dua era yaitu era Pleistosen yang berlangsung sekitar 1,8 juta sampai 10.000 tahun lalu. Dan era Holosen sekitar 10.000 tahun sampai sekarang. Pada era Pleistosen, terjadi 5 kali zaman es atau glasia. Di zaman es, sebagian besar Eropa, Amerika Utara dan Asia Utara tertutup es, termasuk wilayah pegunungan Alpen dan Himalaya. Lalu di antara 4 zaman es, terdapat zaman intraglasial yaitu iklim di bumi yang lebih hangat. Pada zaman inilah manusia purba Jawa Homo erectus atau Pithecanthropus erectus pertama kali muncul. Flora dan fauna yang hidup di zaman ini sudah mirip dengan zaman sekarang. Lalu pada era Holosen manusia modern mulai muncul dengan peradaban barunya. Ilmu pengetahuan manusia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Era Holosen inilah yang mengawali sejarah perkembangan manusia modern sampai saat ini. Demikianlah sejarah pembentukan bumi dan isinya menurut para ilmuwan. Untuk kebenarannya wallahu alam hanya Allah yang tahu. Namun dari sini kita bisa belajar tentang keagungan Tuhan yang telah menciptakan dunia ini dengan begitu terorganisir dan begitu indah. Semoga video di atas dapat menambah pengetahuan kalian semua ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami semangat dalam membuat video-video yang dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalam.